Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membahas tentang modif resum ya, resum rawat jalan. Yang saya maksud adalah yang di sini. Oke, kita coba run dulu. Ya Allah. Oke, bentar ya, kita lihat. Yang saya maksud itu adalah yang ini. Mana ya? Tahunnya kita penuhin aja. Data rekam medis. Yang ini ya, resum ini. Oke, di sini ini masih ada keluhan utama sama jalannya penyakit selama perawatan. Oke, yang kita itu butuhnya apa? Butuhnya yang subjektif sama objektif. Jadi keluhannya sama pemeriksaan fisik di sini. Ini nanti yang jalannya penyakit sama perawatan itu kita rubah aja jadi pemeriksaan fisik. Nanti hasil-hasilnya itu nanti supaya bisa masuk ke sini. Contohnya seperti vital sign sama pemeriksaannya. Oke, kenapa di sini? Supaya kita tidak merubah-rubah struktur tabelnya. Coba, sudah ada belum yang tersimpan? Ini ya. Nah, ini berarti di sini tinggal ini pemeriksaan fisiknya. Oke, jadi kita tidak terlalu banyak merubah. Yap, kita coba. Yang di sini berarti source-nya itu kita lihat di sini. Terus pilih source packages. Di sini maksudnya di rekam medis. Rekam medis, lalu kita lihat RM data resum pasien. Nah, ya, yang ini kita rubah aja judulnya. Berarti di sini vital sign ya, vital sign dan pemeriksaan fisik. Oke, seperti ini. Terus coba saya demokan dulu. Ini mengenai tombol-tombol ini ya, tombol-tombol apa sih namanya itu klip ya. Oke, bentar. Saya buka klip dulu. Kamera sih. Ya, kita coba. Lihat, saya daftarin dulu pasien aja dulu satu. Biar kebayang, kebayang alurnya.
Ini panas ya. Panas. Terus misalnya objeknya itu lidah bocor. Tensi. Kalau panas berarti suhunya 38. Tinggi badan, respirasi, nah, 20. Terus esoknya itu misalkan tipoid piper, rencana rawat jalan. Nah, oke, kita simpan. Coba kita buat resumnya. Kita buat resumnya. Nah ya, resumnya ini kan ini kalau yang keluhan utama itu yang ini nih, logo klipnya. Nah ini panas. Oke, kalau yang ini pemeriksaannya. Iya. Nah pemeriksaan ini nanti kita masukkan ke sini berarti. Berarti yang klip yang kedua ini. Oke, coba klip yang kedua. Berarti ini kita pindah ya. Ini kita pindah ke sini. Kita rapi-rapi. Nah, terus kliknya di mana nih? Kalau tadi kan di klik itu kan masuk ke ini ya, ke kotak ini. Kita maksudnya supaya masuk ke kotak ini. Klik kanan, event, action performance. Ini apa ini? Ini cari pemeriksaan ya. Cari pemeriksaan. Kita lihat dia kemana nih? RM cari pemeriksaan. Terus yang membuat itu bisa masuk kotaknya itu yang mana? Biasa saya cari seperti ini. Ada yang cari pemeriksaan, oh, yang ini nih. Nah, ya, ini masukin kemana nih? Keluhan append. Bukan ke keluhan kita masukinnya. Keluhan itu yang ini kan. Nah, ya, kita masukinnya ke sini. Ke jalannya penyakit. Berarti kita rubah jalannya penyakit. Iya, ya. Kita lihat, coba jalankan. Batuk. Login, klik kanan, resume. Nah, ya udah seperti ini. Ini panas. Terus yang di sini lidah kotor masuk. Oke ya. Nah, kalau ini kan yang keluhan otomatis tuh pakai koma ya. Coba kita kan nggak ada lanjutannya lagi. Ini coba kita komanya kita hilangkan. Termasuk yang kedua juga ya. Itu di mana nih kata-kata ininya? Yang ini ya, yang cari keluhan. Coba di sini. Nah, ini nih ada komanya nih. Komanya kita hapus saja. Ya, ini dia ada koma nih. Nah, itu. Sebentar. Dia itu komanya itu bentuknya seperti ini. Ini plus. Oke, ini nih. Berarti dari plusnya ya plusnya. Oke ya. Yang di sini juga sama. Nah, itu. Sip. Kita lihat lagi. Kita lihat lagi. Hmm,
panas. Nah kan tanpa koma kan sekarang lidah kotor. Nah oke. Yap, ini udah seperti ini. Oke, bagaimana dengan ini? Kayak tensi, nadi, respirasi, suhu. Oke, itu rencana saya kita nanti narik saja datanya otomatis. Ya, jadi sebenarnya yang mau kita modif itu selain ini dirubah itu nanti pada saat kita diklik kanan, data rekam medis, resume, datanya akan masuk otomatis ke sini. Ya, jadi tidak usah pilih-pilih ini lagi. Oke, kenapa seperti itu? Karena kalau di sini itu pada saat kita klik logo klipnya ini, dia akan masuk ke ini ya. Ini tuh dari swab nih sebenarnya. Kalau ini pasien lama, kalau pasien baru gimana? Kalau pasien baru kan alurnya tidak dilakukan swab karena memang kalau pasien baru itu cukup dilakukan ini assessment awal ke assessment, kalau perawat itu assessment awal keperawatan, kalau dokter itu berarti assessment awal medis. Oke. Kalau resum ini adalah isiannya dokter. Berarti nanti kita ngambilnya itu dari mana? Yang pertama itu nanti kita ngeceknya dulu dari asesmen awal medis dulu. Ya, dari asesmen awal medis dulu di sini. Oke, dokternya banyak. Bukan hanya dokter umum kan? Ada obskin, bayi anak, THT. Otomatis kita nanti ngecek satu-satu. Di awal medis umum ada nggak nih isian awal medisnya? Di kebidanan ada nggak? Kalau nggak ada, berarti ngecek di kebidanan. Kalau kebidanan nggak ada, di bayi dan anak. Kalau nggak ada, di THT, di psikiatri. Nah, ini nanti dicek ini dulu, semua awal medis. Termasuk nanti kalau di Hansa ada awal medis baru dari spesialis baru, misalkan ini apa nih yang belum ada? Awal medis psikiatri sudah ada ya. Misalkan awal medis forensik gitulah. Oke, itu nanti kita tambahkan lagi skripnya. Nah, sesudah di sini nggak ada, lalu nanti bisa ngecek ke tabel SOAP. Tabel SOAP-nya yang di pemeriksaan lalan, tapi nanti khusus tabel SOAP-nya yang dokter isiannya. Oke, jadi nanti kan SOAP itu kan ada perawat, ada dokter. Kita nanti harus bisa memilih mana inputan dokternya dari skripnya. Oke, logiknya seperti itu. Oke, bagaimana kita ngambilnya? Oke, kebetulan saya sudah pernah buat ya di salah satu rumah sakit. Yang di sini skripnya kita coba lihat. RSUD Sejiran. Oh, mana nih? Oh, ini nih. Oke. Yang di sini itu riwayat rekam medis, RM, data resume pasien. Saya letakinnya di mana ya? Coba di MT Tech apa? Oh, bukan di sini nih. Coba, coba, coba. Mana saya buat soalnya? Pemeriksaan ralan. Nah, ini ya. Oke, saya letakinnya di privat point israwat ya. Oke, ini nih. Ini yang ini skripnya seperti ini. Saya terangin dulu skripnya ya. Oke, dari sini oke, bentar. Resume. Ini pertama nanti ngecek dulu dari penilaian medis IGD. Ya, penilaian medis IGD itu berarti asesmen awal medis IGD tabelnya. Nah, if SQL cari integer, select count nomor rawat from penilaian medis IGD where nomor rawat. Jadi dicari dulu ada nggak sih di tabel penilaian medis IGD itu dengan nomor rawat tersebut gitu ya isiannya. Ini kan kawan ngitung nih.
lebih dari nol, berarti lebih dari nol satu kan. Kalau ada, berarti itu ada isian. Maka kita ngambil ininya nih, keluhan. Keluhan itu nanti diambil dari eh, ini keluhan ini ya. Nanti yang keluhan ini tuh yang ini nih, yang di ini. Ini kan keluhan nih, kolom keluhan. Maka nanti diisi dengan hasil dari tabel keluhan utama sama keterangan fisik dari penilaian medis. Oke ya, itu ya. Nanti kita modif lagi soalnya ini yang di sejiran ini saya satukan sih antara keluhan sama keterangan fisik. Sedangkan di modifan sekarang itu kita pisah antara keluhan sama vital sign. Jadi nanti skrip yang ini mau nggak mau kita harus modifikasi lagi. Oke ya, saya copy dulu. Privat void is rawat. Oke, ini nanti letaknya di mana nih? Coba yang israwat itu supaya ke loading itu diletakin di mana? Israwat. Oh, di sini ya di set nomor RM. Oke. Coba di sini ada nggak israwat? Oh, ada ya. Coba kita lihatnya. Nah, ya. Ini kan asalnya sama seperti ini. SQL cari isi kan. Ini yang ini sih israwat ini tuh fungsi script ini adalah untuk mengisi ini nomor RM yang ini yang atas ini. Jadi pas ke loading pas awal itu memang dari sini sudah keisikan nomor rawatnya. Ini kan nomor rawat, ini nomor RM, nama pasien. Jadi saat ke loading nomor rawat, kita nomor RM ini nggak otomatis, kita harus bikin script lagi. Nomor RM itu digenerate dari mana? Dihasilkan dari mana? Dari nomor rawat. Nah ini scriptnya. Jadi SQL cari isi. Jadi SQL cari isi itu query ya, query di mana kita nyari nomor rekam medis. Nomor rekam medis itu dari Rekrisa di mana nomor rawatnya adalah sekian. Misalkan nomor rawat 001. Pada saat kita cek itu dengan query ini nanti akan muncul nomor RM-nya. Nah, sehingga hasilnya akan ditaruh di mana? Di Chan, di nomor RM. Oke. Script yang tadi kita taruh di mana? Kita taruh yang di sini. Ini kan udah titik koma nih. Kita scriptnya taruh di bawahnya. Di bawah israwat. Oke ya. Ini kita paste aja. Sip. Oke. Ini kenapa nih bisa kayak gini? Ini saya kelebihan satu. Ya. Oke. Seperti ini. Ini oke. Bentar. Ini saya salah berarti ya. Bentar, saya salah ngopi nih. So, ngopinya di sini aja berarti. Sampai ke bawah nggak apa-apa. Berarti, nah sampai ini. Oke, sip. Nah, kita rubah lagi berarti logiknya. Ya, keluhan diisi dengan keluhan utama. Kayak ini berarti, nanti kita memang harus coba satu-satu nih. Lumayan. Keluhan utama, ini apa sih nih? Penilaian medis IGD. Kita coba lihat tabel penilaian medis IGD dulu ya. Penilaian awal medis IGD. Oke, ini seperti ini. Ada keluhan, terus pemeriksaannya nanti di sini nih kita ngambilnya. Jadi ini hasil pemeriksaannya kan. Kalau ada masalah yang abnormal nanti ditaruh di sini. Terus di sini ada vital sign juga tensi, nadi, respirasi, suhu. Oke. Jadi mau mau kita masukin juga nggak nih? Kalau mau kita masukin ya berarti memang harus dimasukin nanti di skripnya. Kita coba yang keluhan dulu ya. Berarti karena kita cuma ngambil dari
Cuma keluhannya aja, nggak keterangan fisik, berarti di sini dihapus saja kontaknya. Select keluhan utama. Ini dari mana sih ada keluhan utama kayak gini? Dari tabelnya. Yang pada medis IGD. Saya tunjukin dulu tabelnya. Ini memang harus pelan-pelan banget nih. Supaya teman-teman bisa mengikuti. Ini yang mana ya? Nah ini ya penilaian medis IGD. Struktur. Oke, ini keluhan utama. Ya, sehingga di sini berarti kita select keluhan utama. Concat itu buat nyatukan ya. Yang awalnya kan kita keluhan utama sama keterangan fisik disatukan. Kita mau pisah, berarti jangan nggak pakai concat. Select keluhan utama from penilaian medis IGD where nomor rawat. Nah, jadi keluhan itu nanti diisi dari hasil dari isian keluhan utama. Oke ya, kita tes aja dulu. Ini yang pasien ini saya coba lakukan asesmen awal medis IGD. Misalnya keluhannya panas batuk pilek. Terus ini misalnya napasnya megap-megap gitu ya hasil pemeriksaannya. Ini tensinya, terus nadinya misalnya agak cepat, saya buat 100, napasnya juga agak cepat. Oke, yang lainnya saya skip aja karena saya tidak membutuhkan datanya. Oke, di sini diagnosanya misalnya pneumonia, tata rasanya misalnya rawat inap. Eh, oh bukan rawat inap ya, observasi lah ya dulu observasi gitu ya. Karena ceritanya ini pasien rawat jalan ya. Oke, kita coba. Kita buka resume-nya. Oh, jalankan ulang dulu nih. Kita jalankan ulang dulu. Yang mana tadi? Yang ini ya. Oke. Kalau berhasil berarti yang lainnya dibuat seperti itu. Ini ya. Kita data rekam medis ke resume. Nah, ya, masuk. Panas, batuk, pilek. Oke. Nah, kenapa pemeriksaannya belum masuk? Karena kita belum bikin skripnya di sini. Berarti kita kalau mau bikin skrip pemeriksaan ya kita bikin lagi. Ya, pemeriksaan itu di sininya apa tadi? Jalannya penyakit. Ya, kita copy aja yang ini atas. Tadi itu jalannya penyakit. Nah, ya. Berarti selek apa? Bukan keluhan utama lagi. Berarti kita ngambilnya apa? Ini. Keterangan fisik. Mana? Ada nggak? Ini keterangan fisik. Oke, di sini berarti selek keterangan fisik. Diambil dari tabel mana? Diambil dari tabel penilaian awal medis IGD. Ininya masih sama skrip belakangnya. Coba kita jalankan lagi. Oke,
Resume dan masuk. Ya, panas batuk pilek, napasnya megap-megap. Nah, terus yang kalau ini pemeriksaan penunjang itu ya saya sudah buat sih pemeriksaan penunjang ini. Ini dia bacanya dari penunjangnya itu ternyata radiologi. Jadi kalau ada pemeriksaan radiologi nanti akan eh, s- eh, kalau diisi di pemeriksaan penunjang tadi itu dari radiologi ya akan masuk otomatis. Bukan dari radiologinya, jadi dari asesmen awal medis IGD-nya itu kan ada kolom penunjangnya. Itu diisi dari situ nanti akan ke tarik ke ininya, ke resum. Nah, ini laborat obat-obatan. Oke, nanti silahkan dicek lagi ke bawahnya lagi. Nanti ada tabel apa lagi nih? Penelitian medis ralan. Terus ada penelitian medis ralan anak, medis ralan bedah. Ini medis ralan, ralan anak, ralan bedah. Terus bedah mulut, geriatri, kandungan. Wah, lumayan juga nih. Mata, neurologi, terus ortopedi, psikiatri, THT, sama apa nih? Oke, setelah THT ada lagi nggak? Kita lihat. Psikiatri penyakit dalam mata kayaknya udah semua ya. Dah, kalau udah semua ya sudah oke berarti. Nah, dari situ nanti kalau udah ngecek awal medis, berarti ngecek yang lain. Ngecek yang pemeriksaan ralan. Oke, ya. Where nomor rawat, select count nomor rawat, pemeriksaan ralan, where nomor rawat. Nah, yang di sini berarti kita where-nya itu kita tambah. Kan karena kita mau mau ngeceknya kan kalau ini yang ini sih saya ngecek cuma di tabel swab saja, di tabel pemeriksaan ralan, tapi tidak spesifik ini inputan dokternya. Oke, berarti where-nya ini kita tambah where nomor rawat dan NIP-nya ya. Coba di tabel ralan itu coba pemeriksaan ralan ada apa aja? Pemeriksaan ralan, pemeriksaan ralan. Oke ya, struktur. Di sini ada apa? Ada NIP nggak? Nah, ada NIP ya. Berarti kita tambah query-nya. Where pemeriksaan, where nomor rawat, T nomor RW, get tag, N harus pakai N ya. Where nomor rawat ini berarti coba. Ini harus coba-coba juga nih. Ini seperti ini. Oke ya, N berarti di sini tambahkan NIP sama dengan, nah ini kita copy aja. Oke, ini ya NIP bukan T nomor RW berarti. Jadi NIP-nya itu harus sama seperti yang di sini. Ini kan nanti dokter PJ nih, ya. Berarti di sini ngambilnya kode dokter. Berarti di sini, oke, seperti ini. Coba ya, kita coba daftarkan satu pasien, berarti itu pasien lama, berarti tidak dilakukan asesmen awal medis. Langsung nanti di swab. Tapi di swabnya nanti inputan swabnya ada swab dokter, ada swab perawat. Kita coba. Terus nanti loginnya sebagai login dokternya. Kenapa login sebagai login dokternya? Supaya ini nanti pada saat login itu otomatis terisi nih dengan dokter PJ-nya. Jadi nanti skripnya jalan. Ini dulu terisi, lalu yang lainnya akan ngambil otomatis berdasarkan settingan yang di sini. Oke, kita coba daftarkan yang baru.
Oke, dia nggak bisa. Ini pasiennya ke dokter Putranada ya. Oh, hmm, oke. Ini pasien ke dokter Putranada. Saya lakukan swab ya. Swabnya yang pertama sama dokter Putranada. Ini misalnya mencret, gitu ya. Objektifnya misalnya perutnya sakit. Ini diagnosanya dia. Simpan ini inputan dokternya. Oke. Sekarang kita buat inputan perawatnya. Perawatnya biasanya mencret muntah gitu ya. Kita buat ngebedain. Ya, cuma asesmennya misalnya eh perawat ya observasi lah gitu ya, observasi diare. Kita simpan. Oke. Kalau kita buka resume sekarang dari pasien ini klik kanan data rekam medis resume. Saya masih sebagai admin, ya kan dia belum ke isi ini. Oke, coba kita coba login sebagai dokter Putranada. Dokter Putranada itu berapa ini? User ada nggak? Waduh, belum masukin ternyata ya. Data petugas, oke, data dokter. Oke, ini dokter Putranada ini ya. Kita kasih akses semua dulu aja. Coba ya, kita jalankan ulang. Yang ini, start. Kita coba, sudah jalan atau belum? Resume. Oh, dia nggak masuk ya. Coba dengan login ini. Oke, belum masuk. Kenapa belum masuk nih? Ada kesalahan kah? Oke, berarti kita harus lihat lagi skripnya. Ya, mau belum juga nama ya kasih. Enak? Ya, yuk hasil. Jadi asal kewane. Oke, coba ya kita lihat lagi skripnya. Kenapa dia tidak mau? Cari integer syarat count, tahun pemesanan, nomor rawat, NNIP. Ini nggak masalah sih ya. Nomor rawat, get tag. Oh ya 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 ya. Ini ke ini bentar bentar bentar. Saya salah tadi tuh ternyata. Ini loh, ini harusnya taruh di atas. Saya taruh salah naruh ini. Oke, oke, di sini ini diisi nomor rawat berarti. Ah, makanya dia nggak masuk. Iya, kita coba run lagi. Wah, copy. Oke, kita lihat. Saya login sebagai admin dulu. Resume. Nah, kok tetap belum masuk juga ya? Kenapa belum masuk juga? Ini nggak ada. Coba, coba, coba. Ini kode dok.
filter. Oke, gini aja dulu. Em, kita jangan ini filternya dulu. Yang penting coba datanya kita masuk dulu. Saya coba hapus dulu aja ya. Hapus dulu. Oke, kita coba dulu seperti ini. Yang penting masuk dulu, baru nanti kalau udah masuk, baru kita filter. Nah, ya, mencret, perutnya sakit. Oh, ini masih disatukannya. Oke, coba saya pisah dulu. Nah, itu mencret perutnya sakit, imputan siapa tadi? Imputan perawatnya. Oke, yang penting masuk dulu aja. Ya, keluhan. Nah, ini seperti tadi kontaknya kita hapus. Oke. Nah, keluhan kita copy lagi supaya terpecah ya. Berarti di sini yang jalannya penyakit. Jalannya penyakit. Terus yang di sini select pemeriksaan. Oke, kita coba. Alhamdulillah, ngopi, 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 ngopi. Saya pagi-pagi. Login, kita coba yang ini. Nah, ini ya, sudah masuk. Oke, sekarang kita coba filter supaya inputan dokternya yang masuk. Nah, ini kan ada dua. Oh, ini udah inputan dokter sih ya. Mencret, terus yang di sini perutnya sakit. Oke, tapi masalahnya ini tuh berarti kalau ente 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 kalau filternya itu di filter kalau kalau nggak di filter itu dia milih inputannya pertama. Itu kalau dokternya input pertama. Kalau dokternya input kedua gimana? Aja ya. Kalau dokternya input kedua berarti ya harus ini lagi. Kalau saya sih mending mending itu gambling juga bisa aja nanti dokter pertama, perawatnya kedua. Sedangkan kita pengennya yang dokternya. Berarti kita harus spesifik lagi di sini. Itu ya. Yang di sini berarti where nomor rawat. Oke, keluhan, saya keluhan nomor rawat. Where need. Oh, jangan. Mungkin di sini di bawah ini ya. Coba, coba, coba. Kita tambahkan N berarti. Oke, agak agak ini juga nih. Agak tricky juga nih. Berarti nanti gimana caranya supaya bisa ada parameter ini. Oke, ini nanti coba saya PR-kan dulu ya. Soalnya ini kan sama satu nih. Kalau kita coba tambahkan N, mau nggak dia? Where nomor rawat. Kalau kita coba tambahkan seperti ini, N ini jalan nggak nih? Ya, berarti di sini kita nomor RW getek, terus di sininya berarti yang kode dokter tadi. Nggak tahu nih, masih 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 coba-coba ini. Ya,
Teks. Error nggak? Kode dokter get text. Ini apa nih? No suitable method. Nah, makanya metodenya ini nggak cocok nih. Kalau metode cari isi itu berarti memang cuma satu parameter. Ini aja yang tanpa tanpa nip ya. Jadi cuma nomor rawat dan nomor RGT. Nanti kita coba cari yang bisa dua parameter di sininya. Paling kalau seperti ini, kalau misalkan inputan dokternya itu yang kedua, paling di sini nanti ordernya mungkin ya. Bagaimana ya? Di sini pemeriksaan rala. Nah ini kan ada dua nih tanggal perawatan. Yang 11 nih, yang ini nih. Ini ada pembeda nggak di bawahnya? Oke, nggak ada. Yaudah, nanti di PR-in aja ya. Nanti saya coba cari dulu solusinya supaya nanti yang dokternya yang ketarik. Oke, itu satu PR-nya. Yang kedua, itu nanti kita masukin yang vital sign di sini. Vital sign berarti kita masukin di kotak yang ini. Berarti nanti masukinnya gimana nih? Kalau tadi sih kan pakai semacam ini nih ya, keluhan utama di konkat ya, keluhan utama, keterangan fisik. Ini berarti bisa pakai konket, berarti nanti ada tensi nadi respirasi, tensi nadi respirasi suhu. Yang jadi masalah itu adalah kalau kita masukin harus ada judulnya tensinya. Nah itu agak-agak susah juga nih. Kecuali kalau misalkan kita buat lagi kolomnya di sini. Di sini nanti ada pemeriksaan vital sign-nya di atas. Nah, nanti kita buat tensi, nadi, respirasi itu lebih mudah malahan nariknya. Oke ya, nanti coba dipikirkan lah. Kita buat nanti part kedua, mungkin besok atau besoknya lagi. Oke, setelah itu kalau sudah beres, nanti akan tersimpan, disimpan lalu untuk print out-nya itu coba kita lihat. Ya, memang nanti ada beberapa seri dari sini ya, mungkin bisa 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 sampai 4 nih, 4 bagian. Karena memang ini tujuannya adalah buat persiapan klaim BPJS. Jadi di era IRM itu nanti kan kita tidak pakai print-print fisik lagi ya. Cukup di-generate dari sini. Terus nanti cukup bikin PDF-nya ke BPJS-nya atau nanti bisa ngasih lewat PDK. Resume. Nah, ini terus misalkan diagnosanya dia ya. K59,1. Oke, kita coba simpan. Nah, nanti hasil simpannya kan di sini. Laporan resum pasien. Lalu ini kan dibuat PDF. Resum. Resum Dewi Ekawati. Oke, nah ini udah bentuk PDF. Terus nanti diupload nih ininya. Kalau sudah di sini sih enak. Tinggal klik kanan, input data. Input data berkas digital perawatan. Nah, nanti tinggal diupload di sini. Oke, yang saya mau itu tuh tadi tuh kan posisinya di sini nih. Enak kalau ketutup seperti tadi. Kalau ternyata posisinya masih di sini, berarti kita nanti bisa aja kita buatkan shortcut lagi. Kita buat tab di sini nih, tab infus berkas digital. Itu ya, jadi supaya tidak buka tutup tab. Tapi itu nanti part selanjutnya lah. Yang penting pelan-pelan dulu, silakan teman-teman coba supaya ilmunya nempel. Nanti kita bisa ke tahap selanjutnya. Oke, demikian. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian.
Demikian semoga bermanfaat. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.